Hai co-friends, pada soal ini diketahui bahwa Niko berenang tiap 5 hari sekali, Farel berenang tiap 4 hari sekali, dan Andika berenang tiap 6 hari sekali. Mereka berenang bersama-sama pada tanggal 6 Maret. Kita diminta menentukan kapan mereka berenang bersama-sama lagi. Nah, untuk menjawabnya, di sini kita akan gunakan konsep KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, karena soal ini ditandai dengan kata kunci bersama-sama lagi. Jadi, di sini kita akan tentukan KPK dari waktu mereka berenang, yaitu KPK dari 5, 4, dan 6. KPK dari 5, 4, dan 6 itu menunjukkan waktu mereka berenang bersama. Oke? Jadi, kapan mereka akan berenang bersama kemudian itu ditentukan dari KPK dari 5, 4, dan 6. Untuk menentukan KPK dari 5, 4, dan 6, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu adalah perkalian dari faktor prima dari suatu bilangan. Jadi kita akan tentukan faktorisasi prima dari 5, 4, dan 6. Jadi untuk menentukannya di sini kita akan tentukan terlebih dahulu faktor primanya. Faktor prima itu adalah bilangan prima yang bisa membagi habis bilangan tertentu. Adapun untuk bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih dari satu, yang hanya bisa dibagi habis oleh satu dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya co-friends yang dimaksud dengan faktor prima. Nah, untuk bilangan prima, maka faktor primanya adalah bilangan itu sendiri. Oke? Karena 5 adalah bilangan prima, berarti faktor primanya adalah 5. Jadi untuk faktorisasi primanya, cukup kita tuliskan 5, ya, bilangan itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk 4, ini bukan bilangan prima. Jadi kita akan tentukan faktor primanya. Untuk menentukan faktor prima dari suatu bilangan, kita bisa gunakan pohon faktor. Nah, jadi di sini kita akan tentukan bilangan prima paling kecil yang bisa membagi habis 4. Kita dapat 2. Selanjutnya kita tentukan hasil dari 4 dibagi 2. Kita dapat 2. Nah, karena 2 ini adalah bilangan prima, maka selesailah pohon faktornya sampai di sini. Dari pohon faktor ini kita dapat faktor primanya adalah bilangan di bagian kiri dan bawah. Nah, jadi faktorisasi prima dari 4 itu adalah 2 dikali 2. Ya, kita cukup kalikan faktor prima yang ada. Seperti itu. Nah, 2 kali 2 ini kita sederhanakan jadinya 2 pangkat 2. Seperti itu. Kemudian untuk 6, nah kita tentukan pohon faktornya. Jadi caranya sama. Ya, co-friends? Nah, jadi di sini kita akan pilih bilangan prima paling kecil yang bisa membagi habis 6. Kita dapat 2. Kemudian 6 dibagi 2 kita dapat 3. 3 adalah bilangan prima, maka selesailah pohon faktornya sampai di sini. Jadi faktor primanya adalah 2 dan 3. Nah, kita kalikan untuk mendapatkan faktorisasi primanya. Jadi 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor, di sini kita akan pilih semua faktor prima yang ada. Dan jika terdapat faktor prima yang sama, maka kita pilih faktor prima dengan pangkat yang paling tinggi. Seperti itu. Nah, jadi dari sini bisa kita tuliskan faktor prima yang ada yaitu 2. Ya, co-friends? Nah, di sini ada 2 dan 2 pangkat 2. Kita pilih faktor prima dengan pangkat yang paling tinggi, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian dikali. Nah, faktor prima yang lain yaitu 3. Nah, kemudian dikali. Faktor prima yang lain yaitu 5. Oke? Nah, jadi inilah KPK dari 5, 4, dan 6. Nah, selanjutnya kita selesaikan hasil perhitungannya. Untuk 2 pangkat 2 itu nilainya 4. Ya, saya kira jelas ya, co-friends? Didapat dari 2 kali 2.
kemudian ini dikali 3, kemudian dikali 5. Nah, untuk 4 kali 3 kita dapat 12, kemudian dikali 5. 12 dikali 5, kita bisa gunakan perkalian bersusun. Nah, kita coba hitung sama-sama ya, biar lebih mudah. 5 kali 2, 10. 0, simpan 1. 5 kali 1, 5, ditambah 1, 6. Jadi kita dapat hasil perkaliannya adalah 60. Jadi inilah KPK dari 5, 4, dan 6. Karena KPK dari 5, 4, dan 6 itu sama dengan 60, artinya 60 hari lagi mereka akan berenang bersama. Jadi untuk menentukan tanggal mereka berenang bersama, maka dirumuskan dengan 6 Maret ditambah 60. Ya co-friends, karena sebelumnya mereka terakhir berenang bersama di tanggal 6 Maret. Nah, selanjutnya dari sini untuk menyelesaikannya, maka 60-nya itu boleh kita pecah ya menjadi 25 ditambah 35. Ini dilakukan supaya 6 ditambah 25 hasilnya 31. Ya co-friends, karena kita ketahui pada bulan Maret itu ada 31 hari. Nah, berarti dari sini kita bisa tulis 31 Maret. Nah, kemudian yang tersisa di sini tinggal 35 hari. Nah, jadi selanjutnya di sini kita fokus pada sisa hari yang ada, yaitu 35. Selanjutnya, 35 hari setelah bulan Maret, berarti kita masuk di bulan April. Karena kita ketahui bulan April itu ada 30 hari, berarti dari 35 ini boleh kita pecah menjadi 30 April ditambah 5 hari. Oke? Nah, kemudian kita fokus lagi ke sisa hari yang ada, yaitu 5. 5 hari setelah 30 April jadinya adalah 5 Mei. Oke kok friends? Saya kira jelas ya? Nah, berarti tanggal mereka untuk berenang bersama ada di 5 Mei. Nah, sayangnya pada pilihan jawaban itu tidak ada jawaban yang tepat, berarti boleh kita tambahkan opsi E, yaitu 5 Mei. Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya, tetap semangat belajar ya, co-friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.